Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ismail Azhari dengan nomor NIM 1908303045 dari jurusan Akidah Filsafat Islam kelas B semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah pidato yang bertemakan kekerasan seksual yang marak terjadi saat ini. Hal ini saya tujukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah retorika yang diampu oleh Ibu Mutakhirani Mustafa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada para hadirin yang telah hadir pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bersua dan berkumpul pada kesempatan yang bahagia kali ini. Salawat serta salam kita selalu curah limpahkan pada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman akhlakul Islamiyah. Berdirinya saya di sini, saya sebagai perwakilan dari teman-teman di luar sana yang trauma akan kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang menimpa mereka, yang dilakukan oleh oknum-oknum para pelaku yang tidak bertanggung jawab. Hadirin yang berbahagia, seperti yang kita tahu bahwa pada akhir-akhir ini kita selalu disuguhkan oleh pemberitaan baik dari media sosial maupun dari berita di televisi, yaitu mengenai maraknya kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi. Ironisnya, para pelaku ini bukanlah hanya orang dewasa saja, bahkan anak-anak di bawah umur pun juga melakukannya, yang secara kolektif mereka lakukan dalam lingkungan sekolah, dan yang sedang hangat diperbincangkan saat ini yaitu kasus kekerasan seksual yang terjadi di dalam lingkungan pesantren. Dari situ kita dapat ketahui dan dapat kita pahami bahwa kasus kekerasan pelecehan seksual itu dapat terjadi di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja, dan terjadi kepada siapa saja. Hadirin sekalian yang saya hormati, bagi saya pelecehan seksual ini terjadi akibat karena kurangnya atau minimnya tingkat moralitas dalam diri kita. Maka dari itu diperlukan beberapa hal yang dapat kita lakukan agar kita terhindar dan tercegah dari perilaku kejahatan seksual. Yakni yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu dengan lebih mendalami ilmu ajaran agama kita. Dengan kita belajar agama dengan tekun, maka kita akan menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Misalnya saja kita akan sibuk dengan memperbaiki amal soleh, amal ibadah kita, sehingga ketakwaan kita itu meningkat. Maka dari itu kita dapat mencegah dari hal-hal yang sifatnya negatif. Bahkan dalam hal ini kita dapat tercegah atau terhindar dari perilaku kejahatan seksual. Kemudian kita harus mempelajari ajaran dari prinsip-prinsip mengenai kemanusiaan, saling menghargai, saling menghormati, kasih sayang, rasa empati, rasa simpati. Dan ini perlu kita lakukan agar kita dapat terhindar dari perilaku kejahatan seksual. Dan
menurut saya yang paling penting yaitu adanya pengawasan dari orang tua. Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa orang tua adalah mereka orang yang sangat dekat dengan diri kita, yang hidup berdampingan sehari-hari dengan diri kita. Maka dari itu, orang tua adalah mereka yang harus bisa memberikan contoh, ajaran, dan sikap, bahkan perilaku yang baik untuk diajarkan kepada anaknya. Karena orang tua adalah sumber ilmu pengetahuan pertama dari anak-anak sebelum nantinya anak tersebut melenggang jauh ke lingkungan sekitarnya. Hadirin yang saya hormati, saat ini saya sangat menghargai, saya sangat memahami kemarahan para netizen dan masyarakat Indonesia atas maraknya kejadian kekerasan, pelecehan seksual saat ini. Oleh karenanya, kita sebagai masyarakat yang bijak, kita harus bisa speak up. Kita harus bisa menyuarakan diri apabila ada tindak kekerasan seksual itu terjadi di sekitar kita. Jangan sampai kita menutupi hal itu. Jangan sampai ada korban yang dibungkam dengan kita menutupi peristiwa kekerasan seksual tersebut. Sehingga hal ini dapat menjadikan korban terus berjatuhan dan pelaku semakin lenggang dalam melaksanakan aksinya. Hadirin yang saya hormati, maka dari itu marilah kita bergerak untuk mengurangi dan menghentikan kasus kekerasan seksual yang terjadi saat ini. Marilah kita wujudkan negara Indonesia adalah negara yang aman, damai, tentram, dan pastinya anti dengan tindak kekerasan seksual. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.